Young People, kembali lagi kita akan memuji nama Tuhan. Mari persiapkan hati kita akan masuk ibadah kita. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa ibadah ini mengandung janji yang besar daripada Bapa. Tuhan, persiapkan hati kami, pemikiran kami, biarlah itu kami taklukkan di bawah kaki Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita lakukan pujian buat Tuhan. Tuhan selalu menolong. Haleluya. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Lebih dalam lagi kita akan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambut
terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Dalam keadaan apapun, percaya bahwa Tuhan selalu menolong dalam pribadi kita. Dia mengenyangkan kita, Dia selalu menjaga kita. Haleluya Yesus, Kau Allah kami. Kau Allah yang layak disembah Tuhan, Kau layak ditinggikan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kau cukup bagi kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, lebih dalam menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. We worship you Jesus. We worship you. Kau Bapa yang menolong hidup kami, Kau Bapa yang memegang hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
menjadikanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Setiap hati kita akan diuji oleh Tuhan. Apakah kau setia? Haleluya Yesus. Oh haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami. Yes. Praise the Lord. Haleluya. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kita dalam masuk firman Tuhan, lebih dalam lagi kita katakan, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kuagungkan, yes, thank you Lord. Kuagungkan
Yesus Tuhan, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Kau layak Tuhan, Kau layak disembah. Mari kita bersama doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami udah muji Tuhan, kami udah muliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman itu berkuasa atas kehidupan kami. Berkati telinga kami, hati kami Bapa. Jadikan telinga kami telinga murid, hati sebagai hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom young people. Kali ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin young people itu sering lakukan dan dekat. Jadi kita akan membahas tidak ada sesuatu yang tersembunyi atau nothing is hidden. Young people di saat-saat seperti ini pasti enak sekali ya. Bahkan di generasi sekarang kita sebutnya dengan generasi rebahan atau generasi menunduk. Karena kan kita selalu menunduk, bahkan kita selalu rebahan. Dan di masa-masa kita harus menjalani social distancing seperti ini, banyak yang memilih untuk di rumah saja. Dan tentu saja banyak kaum muda juga banyak melakukan aktivitas di rumah, baik dalam hal belajar, di sekolah maupun di kuliah ataupun bekerja. Preferensinya itu adalah di rumah, karena satu faktor kenyamanan. Awalnya mungkin sulit bagi kita, ketika kita sudah terbiasa, kita menjadi nyaman untuk mulai beraktivitas di rumah. Kemudian faktor-faktor berikutnya bahwa kita tidak perlu capek, kita tidak perlu dandan lebih heboh, bahkan kayak boleh dibilang dandannya hanya setengah ke atas, setengah ke bawah itu tak terlihat kan. Nah, di masa-masa seperti ini apa yang terjadi? Kadang-kadang di sela-sela waktu kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya kita mungkin browsing-browsing hal-hal yang porno, kemudian kita memikirkan hal-hal, seandainya saya seperti ini, memikirkan hal-hal yang buruk gitu ya terhadap orang yang tidak kita suka, kemudian mungkin kita merencanakan suatu proyek yang dengan mudah bisa menghasilkan uang yang banyak. Misalnya, membeli barang-barang yang tidak baik atau ilegal. Dalam hal ini mungkin tidak terdaftar dan kemudian kita menjualnya ke pasaran, tapi itu menghasilkan uang yang banyak. Nah, hal-hal yang harusnya tidak kita lakukan, namun karena tidak ada yang melihat, maka terkadang kita menganggap, ya sudahlah, kita lakukan saja meskipun di dalam hati kecil kita ada rasa tidak menyenangkan. Yaitu sebenarnya Roh Kudus sedang memberitahu kita, jangan lakukan hal tersebut. Mungkin hal-hal yang tadi saya sampaikan itu merupakan hal-hal yang semua orang sudah tahu bahwa tidak boleh dilakukan. Jadi pikiran kita atau logika kita itu sudah melarang kita. Nah, bagaimana dengan hal sesepele kita matikan kamera ketika acara berlangsung, misalnya di webinar ataupun di dalam kelas, kemudian kita melakukan hal yang lain. Misalnya kita makan ketika kelas berlangsung dan kemudian atau kita tertidur atau kita bermain sosial media ketika kelas atau seminar sedang berlangsung atau rapat sedang berlangsung, kemudian dan berpura-pura bahwa kita sedang menikmati
atau menghadiri pertemuan tersebut. Atau ada hal-hal yang lainnya seperti kita menyontek. Karena dengan mudahnya tanpa ada yang mengawasi. Atau kita hanya copy paste dari salinan-salinan laporan-laporan yang lain karena tidak ada yang mengawasi apa yang kita lakukan. Atau kita bekerja dan menunjukkan bahwa kita sudah bekerja keras, tapi sebenarnya itu kita memanfaatkan waktu-waktu yang ada di rumah itu untuk bersenang-senang. Hal yang lainnya lagi yang sering kita lakukan dan menyembunyikan tentang diri kita adalah kita sering berbohong. Sudah di mana? Udah on the way kok. Sedangkan teman kita sudah nunggu kita lama karena ya kita terlena dengan waktu dan kita menganggap sepele dengan waktu. Maka kita bilang, enggak kok, udah on the way, udah di jalan, sebentar lagi nyampe kok, gitu. Padahal untuk menghindari kita dimarahi, gitu. Dan apa yang kita lakukan berikutnya, apa yang terjadi berikutnya? Teman kita mungkin bertanya, oh sudah dekat, di mananya, gitu. Terus kita melakukan kebohongan kedua. Di lampu merah X, gitu. Oh, lampu merah X. Emang naik apa? Kemudian kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan kita yang tadi. Oh, naik mobil kok terjebak macet, padahal kita tidak naik mobil, kita naik mungkin sepeda motor yang mungkin akan lebih cepat ke tujuan. Namun untuk menghindari hal tersebut, untuk menghindari kemarahan dan ketidakenakan kita pada teman kita, maka kita menyembunyikan hal tersebut dengan berbohong. Hal sepele lainnya itu sebagai orang timur, kita sering nggak enakan. Misalnya, yuk makan dulu yuk. Oh sudah makan tante, padahal kita belum makan. Kemudian apa yang terjadi? Mungkin mamanya teman kita itu bertanya, oh habis makan apa? Terus kita harus menutupi lagi dengan kebohongan berikutnya. Makan nasi goreng. Oh enak gak? Enak dan lainnya. Jadi sebenarnya yang kita anggap gak enak nih, sungkan. Ini hal yang baik, ternyata juga tidak baik. Sepele bukan? Ataukah mungkin kita tahu ada hal yang harus kita lakukan tapi kita tidak kerjakan. Misalnya, ketika di suatu acara ada panitia yang dibutuhkan dan kita lowong. Tapi kita bermaksud untuk, lebih baik orang lain aja deh kak, saya sibuk. Atau kita berpura-pura tidak memberikan respon. Hal-hal tersebut sebenarnya tidak baik untuk dilakukan. Karena kita lakukan hanya untuk demi kepentingan kita. Mungkin kita banyak melakukan aksi sosial, tapi yang kita lakukan itu untuk menunjukkan bahwa kita baik. Wah, Budi baik banget ya ke panti asuhan. Kemudian, wah, Cindy ke panti jompo baik banget ya. Oh, Dodi kemarin bagi-bagi makanan. Wah, dia baik ya. Tapi semua hal tersebut itu sebenarnya untuk dirinya sendiri, supaya dilihat baik, supaya dicari-cari orang, supaya dipuja-puja orang. Namun, sudahkah kita semua mengetahui kenapa kita hidup di dunia ini? Apa yang harus kita lakukan? Dan juga jangan takut untuk terus berada dan berdiri di dalam kebenaran meskipun tidak ada satupun yang melakukannya. Di zaman dulu ada kiasan gitu. Bau yang mau ditutupin segimanapun juga akan tercium. Sama. Terang yang mau ditutupin oleh kegelapan apapun, tetap akan berdiri teguh sebagai suatu terang. Tidak perlu kita halang-halangi, terang itu akan selalu dinyatakan. Kita lihat yuk ayat Lukas 8 ayat 17. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Sepandai-pandainya kita menyimpan semua keburukan kita atau hal-hal yang kita lakukan yang kita tahu bahwa tidak baik untuk dilakukan dan makanya kita lakukan di tempat tersembunyi, itu akan dinyatakan dan rahasia akan diketahui dan diumumkan. Jadi yuk young people, mari kita cross check yuk, ada nggak sih hal-hal yang kita lakukan di tempat-tempat tersembunyi dan tidak ingin diketahui, dan kemudian kita memakai topeng bahwa kita anak yang baik, kita sosok yang baik, yang cukup dibanggakan dan sudah menjalankan firman Tuhan, padahal sebenarnya tidak. Mungkin kita scroll sosial media, terlena, kemudian kita mempunyai iri hati terhadap sosial media yang kita ikuti gitu.
Ataukah kita mempunyai rasa yang tidak baik terhadap orang lain, misalnya kayak, ih kok dia bisa masuk sih gitu, padahal kan dia gini gitu. Hal-hal tersebut, apapun yang kamu pikirkan itu merupakan sesuatu yang terjadi di tempat tersembunyi. Itu pun tidak baik, karena di pengadilan nanti semuanya akan terungkap. Sudahkah kita hidup sesuai dengan maunya Kristus? Demikian halnya dengan terang. Terang yang mau ditutupin oleh dimanapun akanlah menjadi terang. Kebenaran akan tetap bersinar dimanapun ia berada. Jadi young people, jangan perlu takut untuk tetap menyatakan kebenaran, untuk menyatakan iman yang baik, untuk menyatakan bahwa kitalah anak Kristus di dunia ini. Nah, saya ingin sedikit sharing ya. Mungkin sharing banyak sih tentang sisi hidup saya gitu. Saya tidak pernah, saya boleh dibilang saya tidak pernah nyontek dalam hidup saya gitu. Saya sangat takut ketahuan. Namun karena waktu itu saya kelas 2 SMP dan kemudian gurunya mungkin mengetes tentang integritas kami gitu di kelas 2 SMP, di mana semua orang nyontek dengan santainya, sengaja mereka ngintip guru tersebut, dan kemudian mereka, saya melihat teman-teman saya, mereka sengaja taruh catatannya di depan, di atas meja, dan gurunya tidak ada reaksi gitu. Dan saya merasa itu aneh gitu. Namun sebagai seseorang yang punya kemampuan berpikir kelas 2 SMP, saya tidak bisa berpikir lebih jauh. Jadi saya merasa, kok aneh ya? Tapi semuanya nyontek. Kalau saya nyontek juga nggak terlihat kali ya gitu. Yang saya lakukan akhirnya saya membuka catatan saya untuk menyontek, dan gurunya lewat. Dia hanya jalan-jalan aja, tapi tidak ada reaksi, tidak menunjukkan reaksi bahwa dia marah, dia senang, dia mengizinkan, tidak ada reaksi, hanya jalan aja dengan tenang. Dan kemudian dia melewati meja saya, dan saya sedang membuka catatan saya. Tidak ada pernyataan bahwa boleh buka catatan ataupun tidak, namun satu kelas melakukan hal tersebut. Namun rasanya adalah, I do a big mistake. Dan disitulah saya menyadari bahwa Roh Kudus sedang menegur saya gitu. Harusnya kamu tidak melakukan hal ini. Integritas kamu di mana gitu. Dan sejak saat tersebut saya boleh dibilang saya bisa dengan bangga menyatakan bahwa saya tidak pernah menyontek lagi dalam hidup saya. Seperti itu. Hal lainnya adalah saya pernah mengambil uang di laci orang tua saya. Saya mengambilnya itu dengan rasionalisasi. Di mana teman-teman saya itu sharing bahwa, oh kalau laci di toko itu biasanya mama saya kasih kok untuk ngambil gitu. Udah biasa aja gitu sebagai uang jajan. Ada teman yang sharing seperti itu. Kemudian sharing teman yang lain adalah kalau mereka bayar, misalnya uang sekolahnya saat itu adalah 20.000, kemudian orang tuanya itu memberikan mereka 50.000, maka 30.000 itu tidak pernah mereka kembalikan. Satu, orang tuanya lupa. Kedua, hal tersebut biasa di keluarga mereka, diberikan sebagai jajan. Dan kemudian saya rasionalisasi lagi. Oh, uang orang tua boleh saya ambil, dan itu merupakan hal yang biasa, bukan suatu dosa. Meskipun ketika saya mengambil dengan logika-logika tersebut atau rasionalisasi tersebut, saya merasionalisasi bahwa, oh, ini kan juga hak saya gitu. Siapa suruh mama saya memberikan uang jajan yang kurang, atau papa saya memberikan jajan yang kurang. Sehingga teman-teman saya berpikir bahwa teman-teman saya menganggap itu hal yang biasa dan tidak dosa, dan saya juga merasa hal tersebut bukan suatu dosa. Hingga akhirnya mulai ketahuan, dan kemudian saya berusaha menutupinya lagi, kemudian ketahuan lagi, saya menutupinya lagi. Sampai pada akhirnya ada seseorang di retret, kebetulan dia seorang ibu dan udah mempunyai anak sudah remaja, dan dia memberitahu kepada saya seperti ini. Dian, kalau saya jadi orang tuamu, saya akan memberikan uang yang kamu minta, asal kamu bisa menyampaikan untuk apa uang tersebut dipakai. Kata-kata itu terngiang-ngiang gitu, bahwa ya sama ini saya tidak pernah menyampaikan kebutuhan saya gitu. Saya hanya menerima saja, dan saya pakai saja seperti itu. Dan kemudian ya saya kompensasikan dengan saya mengambil uang di laci, yang boleh dibilang dengan mencuri, karena kan saya tidak minta izin. Dan ketika saya nyatakan kepada orang tua saya, mereka provide lebih dari yang saya minta. Disitulah saya menyadari bahwa, wah, perbuatan
perbuatan yang saya lakukan secara tersembunyi dan saya rasakan tidak enak, itu adalah sebuah dosa. Gak perlu kita rasionalisasi. Lakukan saja yang benar, dan kamu akan dibebaskan gitu dari dosa. Bahkan kamu di-provide lebih ketika kamu melakukan hal yang benar. Itulah yang saya pelajari. Jadi, young people, ketika kita melakukan hal yang benar, mungkin saja kita berada di posisi yang tidak lebih menyenangkan ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Tapi percayalah bahwa mungkin sekarang kita terlihat bahwa kalau kita bisa hidup ke gaya hidup yang lama, cara lama, mungkin lebih menyenangkan, lebih cepat, lebih instan, tidak perlu usaha. Tapi Tuhan akan menjawab di babak hidup saudara berikutnya. Jadi, nothing is hidden. Baik di dalam dunia ini maupun di atas nanti. Jadilah terang dimanapun yang people berada. Jangan pernah tergiur oleh materi atau tawaran uang. Jangan mudah tergiur oleh popularitas. Jangan mudah tergiur dari semua tawaran-tawaran dunia ini. Karena tawaran surga lebih menyenangkan, bukan? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah menyatakan bahwa kami adalah anak-Mu, bahwa kami menyatakan bahwa kami adalah terang yang tidak dapat disembunyikan. Ajar kami ya Tuhan untuk terus melakukan perbuatan-perbuatan terang di tempat yang terlihat, bukan di tempat yang tidak terlihat. Ajar kami ya Tuhan bertahan untuk melakukan yang benar, meskipun banyak yang menyebutkan bahwa kami melakukannya untuk mendapatkan pamor, mungkin kami berusaha mengambil hati ataupun apapun itu. Ajar kami untuk bertahan, untuk menjalani kebenaran-Mu. Ajar kami untuk bertahan dalam iman kami. Ajar kami untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang di generasi kami. Ajar kami ya Tuhan, stand out dan menyatakan bahwa yuk bangun, saatnya generasi rebahan ini bangun dan menjadi generasi pemenang. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa begitu banyak tuaian yang siap dituai. Pakai kami sebagai penuai-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar, ada 5 kali ibadah. Pukul 9, 11, 13, 15, dan 17. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah pukul 10. Ibadah diadakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi. Sedangkan untuk youth, setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Link Aja, dan Dana. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan
penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.